Perkenalkan, nama saya Irsi Viralia Berlian. Dalam video ini, saya akan membahas narasi besar mengenai kebijakan kurikulum AI. Selain itu, saya juga akan memaparkan karya ilustrasi yang sudah saya buat terkait topik tersebut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah tinjauan visual. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang narasi besar yang menjadi topik utama dalam karya ilustrasi yang saya buat, yaitu tentang digitalisasi pendidikan di Indonesia. Narasi besar sendiri itu apa sih? Jadi narasi besar itu merupakan istilah postmodernisme yang digunakan untuk menjelaskan sejarah masyarakat dan pengetahuan secara universal. Jadi intinya, narasi besar ini semacam cerita tunggal yang mengklaim bisa mewakili semua orang, budaya, dan situasi. Bedanya apa dengan narasi kecil? Jadi kalau narasi kecil itu kebalikan dari narasi besar. Kalau narasi besar ngejelasin sebuah cerita atau narasi secara universal, maka narasi kecil ini adalah cerita yang bersifat lokal, personal, dan kontekstual. Beda sama narasi besar yang menjelaskan semuanya. Nah, narasi besar yang jadi topik utama dalam karya ilustrasi saya ini bersifat nasional. Jadi langsung saja kita masuk pada topik pembahasannya. Pemerintah kita akan menerapkan kebijakan tentang kurikulum AI dan coding dimulai pada tahun ajaran 2025 yang telah dicetuskan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nanti di tahun ajaran baru kita mulai memasukkan kurikulum AI, pelajaran AI di SD, SMP, SMA, SMK juga. Pembelajaran tersebut dinilai penting dan harus diberikan sejak jenjang sekolah dasar. Kurikulum AI dan coding adalah sebuah kerangka pembelajaran yang bertujuan untuk memperkenalkan siswa pada prinsip-prinsip pemrograman komputer dan konsep-konsep inti kecerdasan buatan. Cakupan materinya bervariasi tergantung jenjang pendidikannya. Lalu apa sih manfaatnya bagi para siswa? Manfaatnya cukup banyak. Para siswa jadi tahu bagaimana cara memecahkan masalah rumit pakai logika kode yang mereka buat sendiri. Selain itu, coding bisa menjadi wadah keren untuk para siswa untuk berkreasi. Para siswa bisa membuat aplikasi, simulasi, atau karya digital lainnya, sehingga siswa bisa berpikir tentang inovasi yang out of the box. Sementara itu, pengenalan konsep AI membantu siswa memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menganalisis informasi, membuat prediksi, dan mengotomisasi tugas yang pada gilirannya mempertajam kemampuan analitis mereka. Namun kurikulum baru ini cuma diberikan di sekolah-sekolah yang udah punya sarana yang memadai. Nah, yang sudah saya jelaskan barusan adalah narasi besarnya. Lalu apa sih yang menjadi narasi kecil tentang gagasan tersebut? Sebenarnya langkah pemerintah ini sudah bagus dalam memasukkan AI dan coding sebagai mata pelajaran untuk para siswa, supaya generasi muda kita ini juga punya kompetensi yang unggul dalam hal kemajuan teknologi. Tapi yang menjadi masalahnya adalah apakah masyarakat kita siap? Faktanya, Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI menunjukkan skor rata-rata nasional kita itu sedang. Sementara itu, hanya terdapat 5 dari 38 provinsi yang dikategorikan memiliki kapabilitas digital yang tinggi. Kesenjangan itu tuh hanya tercermin pada infrastruktur tetapi juga dalam akses dan literasi. Meskipun 80% populasi di Indonesia sudah mengakses internet, hanya 30% pengguna berasal dari wilayah pedesaan. Hal ini menciptakan disparitas akses yang signifikan, terutama mengingat mayoritas sekolah tersebar di pelosok negeri, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal alias 3T, yang masih berkulah dengan keterbatasan listrik, apalagi koneksi internet yang stabil. Lebih jauh lagi, ketimpangan ini tidak hanya terdapat dalam aspek teknis, tetapi juga sosial. Kelompok berpenghasilan rendah dan perempuan semakin termarginalkan dalam akses informasi dan peluang digital. Secara global, sebanyak 93% individu dari kelompok berpenghasilan tinggi memiliki akses internet, sedangkan hanya 27% dari kelompok berpenghasilan rendah yang memiliki akses internet. Sementara itu, rendahnya literasi digital di Indonesia juga turut memperparah kondisi ini. Jika kurikulum AI hanya diterapkan di sekolah dengan infrastruktur yang memadai, maka prinsip keadilan dan pendidikan akan tercederai. Bisa jadi anak-anak di daerah kurang beruntung akan semakin tertinggal, bukan karena potensi mereka, melainkan karena ketiadaan akses. Berikut ini merupakan ilustrasi hasil interpretasi saya terhadap narasi besar dan kecil yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, secara keseluruhan, ilustrasi yang saya buat menampilkan tumpukan-tumpukan buku yang berukuran sangat besar. Di atasnya duduk seorang anak sekolah dasar yang menghadap komputer dengan menggunakan VR. Jadi, apa sih makna dari penggambaran tersebut? Seorang anak yang memakai seragam lengkap menggambarkan bahwa dia memiliki akses pendidikan yang memadai.
Sementara itu, anak yang tidak memiliki akses ke dunia pendidikan dan akses digital digambarkan dengan pakaian biasa. Dengan meletakkan subjek di atas dan di bawah, hal tersebut dapat memberikan kesan tentang status sosial. Sementara itu, memanjat dalam ilustrasi ini dapat berarti ketimpangan dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak yang kekurangan akses terhadap dunia pendidikan. Teknik perspektif dan pencahayaan digunakan untuk menekankan point of view dari karya tersebut. POV sengaja diletakkan di tengah-tengah supaya mengarahkan mata penonton langsung pada subjeknya. Sementara itu, komposisi dibuat dengan teknik framing agar memanfaatkan elemen-elemen lainnya. Teknik framing ini dibuat agar menambahkan kesan kedalaman. Sekarang, kita kembali ke titik awal. Digitalisasi pendidikan memang penting, tapi kalau aksesnya timpang, anak-anak di pelosok malah jauh ketinggalan. Mari kita pastikan kurikulum AI dan coding bukan hanya untuk yang sudah siap, melainkan untuk semua. Masa depan bangsa harus diraih bersama, bukan hanya untuk setengahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.